Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan online untuk mata kuliah Arsitektur Enterprise. Untuk hari ini, saya akan membahas tentang tahap terakhir di dalam TOGAF, yaitu pengembangan model tahap D, Arsitektur Sistem Informasi. Karena minggu depan kalian sudah UAS, jadi untuk materi hari ini nanti terakhir akan saya bahas juga untuk kisi-kisi UAS yang akan nanti keluar ya di soal UAS kalian minggu depan. Oke, untuk capaian pembelajarannya itu agar kalian mampu mengembangkan model arsitektur enterprise berbasis TOGAF. Untuk topik pembahasan itu nanti ada pengembangan model arsitektur teknologi, tentang artefak, dan nanti latihan menggunakan Archimedes. Kita akan flashback kembali untuk tahap-tahap TOGAF ya, di mana sebelumnya itu sudah kita lakukan 3 tahap ya, dari preliminary, membuat sebuah latar belakang dari sebuah perusahaan itu seperti apa, dan tahap pertama yaitu membuat sebuah diagram visi atau architecture vision. Lalu kita sudah buat juga tahap B, yaitu membuat view of business atau bisnis arsitekturnya. Lalu tahap C yang minggu kemarin di materi Evelyn itu ada information system arsitektur atau view of sistem informasi seperti apa. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tahap TOGAF, yaitu tahap D, yaitu teknologi arsitekturnya. Oke, kita masuk ke dalam konsep dasar dari pengembangan model arsitektur teknologi berbasis TOGAF, di mana pada konsep dasar, arsitektur teknologi yaitu menjelaskan kemampuan logical software dan hardware yang diperlukan untuk mendukung penerapan layanan bisnis, data, dan aplikasi atau sistem informasi. Di mana arsitektur teknologi itu menghubungkan komponen aplikasi atau application komponen dari arsitektur aplikasi atau sistem informasi dengan komponen teknologi atau teknologi komponen yang merupakan perwujudan komponen software dan juga hardware. Nah, arsitektur teknologi itu menyediakan gambaran nyata bagaimana komponen aplikasinya itu akan direalisasikan dan diterapkan maupun dijalankan. Arsitektur teknologi itu berfokus pada masalah logikal dan lokasi yang berhubungan dengan lokasi hardware. Kemampuan manajemen SI juga tempat-tempat di mana bagian komponen aplikasi atau SI yang berbeda digunakan. Nah, arsitektur teknologi itu juga memastikan bahwa komponen aplikasi itu bekerja sama sehingga terdapat integrasi bisnis yang dapat didukung dengan baik. Nah, ini merupakan ya contoh diagram layer teknologi yang memperlihatkan secara sederhana konsep perancangan model layer teknologinya. Ada terdiri dari infrastruktur service-nya, ada infrastruktur function dan sistem software-nya, ada nanti network-nya, lalu device-nya yang menghubungkan hingga sampai artefaknya. Nah, ini penjelasan dari gambar sebelumnya, di mana pada bagian bawah terdapat 2 device, yaitu D-series mainframe dan SunBlade, yang ini, D-series mainframe dan SunBlade. Di mana pada D-series mainframe itu terinstall sistem software atau DB2 database yang bertugas memberikan infrastruktur function atau data storage. Sedangkan pada SunBlade terinstall sistem software application server. Ini dia terinstall application server, sedangkan untuk D-series mainframe-nya terinstall data storage atau DB2 database. Nah, nanti kedua device terhubung atau terasosiasi pada sebuah network LAN. Jadi device ini terhubung ke dalam jaringan network ya, dalam jaringan LAN-nya. Nah, pada bagian atas terdapat sebuah infrastruktur service atau client file service yang merupakan realisasi dari infrastruktur function di bawahnya, di mana ada 2 buah artifact file
yaitu database tables yang terhubung terasosiasi dengan sistem software di bawahnya, lalu ada financial application ECD yang terhubung atau terasosiasi dengan sistem software di bawahnya, seperti ini. Ya, ada financial service, database tables, dan financial application ECBS. Kita masuk ke dalam arsitektur teknologi. Artefak itu apa? Sama ya, seperti pembahasan sebelumnya, artefak merupakan deskripsi atau penggambaran dari suatu bagian arsitektur, di mana biasanya itu dibuat dalam bentuk misalnya katalog, daftar objek, matriks atau hubungan antar objek, maupun diagram dalam bentuk gambar. Nah, artefak bisa dibuat secara informal dengan berbagai notasi apapun yang ada, sebelum nantinya dibuatkan formal dalam aplikasi arsip. Nah, ada beberapa artefak yang digunakan di dalam tahap arsitektur teknologi, yaitu ada diagram infrastruktur, yaitu infrastruktur diagram, maupun diagram penggunaan infrastruktur, atau infrastruktur usage diagram. Nah, kita akan masuk ke dalam diagram infrastruktur, di mana diagram infrastruktur itu memperlihatkan infrastruktur hardware dan software yang mendukung layer aplikasi atau sistem informasi. Diagram tersebut berisi perangkat atau device dan jaringan atau network secara fisik, serta software sistem yang mendukungnya. Contoh kayak sistem operasi, basis data atau database, maupun middleware. Nah, ini merupakan contoh dari diagram infrastruktur ya. Terdapat 5 device, misalnya ada NAS, file server, ada mainframe, ada Unix server, lalu ada firewall. Nah, ya, yang semuanya terhubung ke dalam jaringan LAN. Nah, di dalam mainframe ini terinstall 3 software sistem, ada message queuing, DBMS, CICS. Nah, lalu ada firewall yang merupakan server yang terhubung ke jaringan internet, ada TCP/IP network di luar eksternal perusahaan. Nah, di sini diagram di atas memperlihatkan teknologi yang digunakan di perusahaan asuransi. Jadi, asuransi ya, ini maksud perusahaan asuransi yang menggunakan Archimedes. Oke, selanjutnya adalah diagram penggunaan infrastruktur. Diagram penggunaan infrastruktur itu memperlihatkan bagaimana aplikasi didukung oleh infrastruktur software dan hardware, yang layanan infrastruktur atau infrastruktur service-nya itu diberikan untuk aplikasi oleh device, software system, dan juga network. Nah, diagram ini memiliki peranan penting dalam analisis kinerja dan skalabilitas karena terhubung dengan infrastruktur fisik yang digunakan untuk mendukung aplikasi. Ini contoh diagram penggunaan aplikasi, ada layer aplikasinya atau sistem informasinya, dan juga ada layer teknologinya. Di mana diagram ini menggunakan 4 contoh komponen aplikasi pada layer aplikasi sistem informasi, yaitu ada aplikasi Homeway Police Administration, Homeway Financial Application, Car Insurance Application, maupun Legal Aid Back Office System. Nah, setiap komponen aplikasi itu nanti akan dilayani oleh infrastruktur service tertentu. Contoh ada messaging service dan juga data access service. Nah, setiap infrastruktur service akan direalisasi oleh software system, yaitu message queuing dan DBMS DB2 yang terinstall pada device atau mainframe. Nah, diagram berikut memperlihatkan contoh lain penyelarasan antara aplikasi dan layer teknologi. Yang di sini ada layer aplikasi SI dan layer teknologi. Jadi ya, gabungan ya antara layer arsitektur teknologinya maupun sistem informasinya. Oke, kita akan lanjut bagaimana cara mengimplementasikan sebuah IT infrastruktur di dalam Archimedes atau menggunakan Archimedes. Jadi, pembuatan view of IT infrastruktur pada tata kelola sistem dan informasi itu memiliki tujuan untuk mengelola seluruh aset yang dimiliki oleh IT. Tidak hanya pengelolaan saja, aset tersebut juga dapat dimonitor dengan mudah atau dimanajemeni dengan mudah.
Nah, pembuatan view of infrastruktur pertama, tambahkan terlebih dahulu ya sama sebelumnya file lalu folder view. Jadi kalian new model dulu, nanti pasti ada default view-nya kan. Nah, di default view-nya itu kalian ubah atau rename menjadi misalnya saya di sini memberikan namanya IT infrastructure view. Lalu langkah 2, kalau ada mau di grupin icon, kalian bisa membuat grup icon sendiri ya. Di mana ada di icon sebelah kanan, nanti kita akan coba. Kalau tidak ada menggunakan grup juga tidak apa, tapi untuk grouping ini hanya ingin agar tata kelolanya itu lebih rapih dan terstruktur. Nah, di sini merupakan icon yang digunakan untuk IT infrastruktur. Untuk sebelumnya, untuk visi, VOVC ya, atau visi artefaktor, kita menggunakan diagram atau palet yang berwarna ungu. Untuk proses bisnis waktu itu kita menggunakan warna kuning ya kan. Terus untuk yang terakhir kemarin sistem informasi kita atau aplikasi kita menggunakan yang berwarna biru. Nah, terakhir kita ingin membuat sebuah IT infrastruktur itu menggunakan icon yang berwarna hijau yang ada di palet infrastruktur IT namanya. Nah, ada beberapa icon nih, ada node, device, sistem software, teknologi collaboration, teknologi interface, sampai dengan material. Nah, sebelumnya saya sudah bahas juga ya untuk fungsi-fungsi dari icon tersebut untuk apa. Tapi di sini saya berikan kembali untuk kalian lebih mengenal lagi icon-icon tersebut itu untuk apa. Misal, tadi ada yang namanya facility, itu digunakan untuk merepresentasikan fasilitas apa saja sih yang digunakan menggunakan aset peralatan dari IT. Lalu ada teknologi proses, itu digunakan untuk merepresentasikan pemrosesan yang menggunakan aset IT. Contoh perekaman data atau dari satu departemen ke departemen lainnya. Lalu ada PET, ini digunakan untuk merepresentasikan jalur jaringan network. Ada juga teknologi interface, digunakan untuk merepresentasikan alat komunikasi yang menghubungkan satu server atau piranti keras lainnya ke tempat lain. Ada juga equipment, itu digunakan untuk merepresentasikan alat bantu peletakan aset IT. Ada juga teknologi function yang digunakan untuk merepresentasikan fungsi atau kegunaan sebuah alat dari aset IT. Ada node, ada sistem software, ada artifact, communication network. Fungsi-fungsi ini sudah saya berikan, kalian bisa baca ya. Ada device, itu untuk merepresentasikan alat bantu ya yang digunakan pengguna. Contoh misalnya komputer, handphone, ada teknologi collaboration hingga teknologi service sampai dengan material. Nah, kalian bisa menggunakan icon-icon ini sesuai dengan kebutuhan kalian, menggambar diagramnya seperti apa untuk IT infrastruktur yang nantinya akan kalian buat. Nah, di sini sama, kita masih meneruskan ya dari praktek yang pertama, dari latar belakang yang pertama kali dibuat. Kalau kalian bebas, kalian buat seperti apa, berarti harus berkesinambungan dengan latihan praktek yang kalian sudah pernah kerjakan juga di sini, menggunakan infrastruktur di CV ABC. Di sini di mana kita grouping ya. Ini sederhana aja, gambaran sederhana aja untuk infrastruktur IT di CV ABC-nya. Kalau kalian mau lebih detail, silahkan kalian bisa menggunakan beberapa icon yang ada. Sudah dijelaskan juga fungsi-fungsi iconnya seperti apa. Dan di sini ada input data, di mana untuk device yang digunakan ada laptop dan handphone, lalu direalisasikan ke dalam server utama atau disampaikan ke dalam server utama, di mana server utamanya terinstall ada database server maupun Windows server yang terhubung oleh internet seperti itu. Ini penggambaran dari aplikasi Archimate-nya. Nanti seperti biasa, kalau kalian ingin mengkonversikan file, kalian bisa file export view as image, ya seperti ini. Sama seperti pertemuan sebelumnya. Oke, mungkin seperti itu pertemuan hari ini. Kita akan lanjut ya untuk pembahasan selanjutnya, yaitu kisi-kisi UAS. Nah, untuk soal UAS minggu depan, kalian membuat sebuah sama. Jadi saya makanya bilang sebelumnya,
dari praktek-praktek sebelumnya mohon dikerjakan karena praktek kalian itu pasti akan nggak jauh beda dari UAS, malah bahkan mungkin sama gitu, kalian tinggal meng-copy paste di template jawabannya yang sudah disediakan. Jadi di sini ada 5 poin yang nanti harus kalian kerjakan. Pertama, kalian buat sebuah latar belakang permasalahan di suatu perusahaan, institusi maupun organisasi. Lalu kalian buat sebuah view of strategic planning ya, atau diagram visinya, itu ada di untuk latihan praktek 1 ya, arsitektur vision. Lalu setelah itu kalian buat view of bisnisnya ya, atau bisnis arsitektur yang masih berkaitan dengan poin 1 maupun poin 2. Itu ada di bisnis arsitektur. Lalu ada application software, information sistem arsitektur, pokoknya saling berkaitan untuk poin 1 sampai 3, hingga sampai yang terakhir membuat sebuah diagram infrastruktur IT yang masih berhubungan juga dengan soal nomor 1 sampai 4. Nah, ini juga sama dengan praktek yang sebelumnya. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan, ya kalian tinggal meng-copy paste saja di jawaban atau di template UAS yang sudah ada, yang sudah disediakan, saya sudah sediakan di Adlink. Jadi mempermudah kalian. Jadi bagi yang belum mengerjakan, ya berarti kalian kerjakan ya dari poin 1 sampai dengan poin 5 ini. Jadi poin 1 sampai poin 5 ini saling berkaitan. Jadi pertama kalian buat dulu sebuah latar belakang permasalahannya apa, lalu buat arsitektur mesinnya, bisnis arsitekturnya, ada informasi sistem arsitektur dan teknologi arsitektur. Bagi yang sudah mengerjakan praktek 1 sampai 3 kemarin, hingga hari ini ya terakhir, yaitu teknologi arsitektur, berarti kalian hanya tinggal meng-copy paste aja nanti jawabannya menggunakan template yang sudah disediakan di Adlink. Nantinya jawaban tersebut dikumpulkan dalam bentuk PDF. Oke, mungkin sampai sini ya untuk materi pembahasan terakhir dan kisi-kisi UAS. Mohon maaf banget sebelumnya karena di pertemuan sebelumnya kita belum bisa join Zoom ya, tatap muka karena ada urusan yang harus saya kerjakan sehingga agak terkendala perkuliahannya, tidak bisa menggunakan Zoom. Silakan kalian pelajari kembali kisi-kisi UAS-nya dan semoga kalian bisa mengerjakan UAS-nya minggu depan dengan baik dan menghasilkan nilai yang baik pula. Bila ada yang masih bingung atau kurang jelas, kalian bisa menanyakan kembali melalui WA ya. Oke, sekian untuk hari ini. Mohon maaf sebelumnya. Kita cukupkan sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.